Lo udah denger belum tentang sebuah kisah petualangan yang nyata adanya? Dan kisah ini adalah sebuah kisah nyata yang bersumber langsung dari sejarah agama Islam. Di dalam kisah ini akan menceritakan seorang petualang yang ingin sekali bertemu dengan sosok Nabi terakhir. Akan tetapi, di sepanjang perjalanannya, ia menemukan berbagai fenomena nyata yang akan dianggap gila jika kisahnya gue ceritakan ulang khususnya kepada lo semua. Dan kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah petualangan Baluqiyah dalam 50 tahun mencari Nabi yang dicintainya. Sebelumnya disclaimer, ini adalah keyakinan yang dianut oleh umat Islam. Dan untuk keyakinan lain, mohon untuk bijak dalam mencerna informasi yang gue bagikan. Jadi, pada zaman dahulu kala, ada seorang pria bernama Isya. Ia adalah seorang ulama dari kaum Israel, di mana ia seringkali membolak-balikan lembaran kitab-kitab kuno Samawi guna ditelaah olehnya. Yang sampai suatu ketika, pada lembaran-lembaran itu, ia menemukan sebuah tulisan tentang sifat-sifat sesosok Nabi bernama Muhammad, yang dimana ia dengan sigap mencatat semua sifat-sifat Nabi tersebut yang tercecer di beberapa lembar halaman, yang kemudian ia merangkumnya menjadi satu halaman. Dan setelah itu, ia lalu menyembunyikan lembaran itu ke dalam sebuah peti, yang selanjutnya peti itu dikunci mati dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana kunci dari peti itu disembunyikan. Singkatnya, Isya lalu memiliki seorang anak yang bernama Baluqiyah di akhir ajalnya. Isya pun lalu membuat wasiat untuk Baluqiyah besar agar nantinya Baluqiyah dapat meneruskan tugasnya, yaitu menjadi hakim di kalangan kaum Israel. Dan setelah Baluqiyah sudah beranjak dewasa, ia pun mengikuti wasiat ayahnya untuk menjadi hakim demi menggantikan sosok peran dari ayahnya. Suatu ketika, Baluqiyah melihat sebuah peti yang terkunci sangat rapat di rumahnya, yang membuat ia sangat penasaran sehingga ia ingin membuka apa yang ada di dalam kotak petinya. Baluqiyah pun bertanya pada sang ibu tentang apa isi dari kotak peti itu, dan sang ibu hanya menjawab bahwa ia pun juga tidak tahu. Karena saking penasarannya, Baluqiyah pun lalu membuka paksa kotak peti itu, dan setelah dibukanya, ternyata di dalamnya terdapat sebuah lembaran yang tertulis tentang sosok Nabi akhir zaman bertuliskan nama Muhammad, di mana lembaran-lembaran itu bertuliskan bahwa Muhammad adalah penutup dari para nabi dan rasul. Dan di sana juga tertulis bahwa surga diharamkan kepada para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya. Lalu, seusai membaca lembaran itu, Baluqiyah pun keluar dari rumahnya, lalu menemui kaum Israelnya untuk menyampaikan apa yang tertera di dalam lembaran Alkitab yang dibawanya. Dan ketika kaum Israel mendapat penuturan langsung dari Baluqiyah, kaum Israel pun berkata seperti ini, "Hai Baluqiyah, berani sekali ayahmu menyembunyikan yang diketahuinya, sehingga ia tidak menyampaikannya kepada kaum kami." Mereka pun lalu marah, karena jika bukan karena Baluqiyah adalah anak dari sang Isya, maka mereka akan membakar kuburannya. Sebab Isya telah menyembunyikan berita tentang datangnya panutan para manusia terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Baluqiyah pun berpamitan kepada ibunya untuk melakukan suatu perjalanan panjang demi menemukan sosok Nabi yang bernama Muhammad tersebut. Lalu ibunya pun mendoakan dia agar Allah mengabulkan ikhtiar dari Baluqiyah untuk menemukan sosok Nabi yang dicintai bahkan dikaguminya. Baluqiyah memulai perjalanannya dengan cara mengelilingi bumi dari ujung timur sampai ujung barat, di mana ia tidak menemukan titik kembali ketika berjalan searah garis lurus. Akan tetapi, ketika ia memaksakan perjalanannya untuk terus lurus menelusuri bumi, ia sampai di sebuah laut yang dimana ia menyebutnya dengan sebutan Laut Ketujuh. Di sana, ia melihat beberapa keanehan yang tidak pernah ia lihat pada bumi yang ia tinggali. Di mana di sana, ia melihat sebuah pulau besar, di mana pulau itu dihuni oleh sekumpulan kaum seperti ikan berukuran besar yang di Islam diberi nama kaum ikan hut. Nah, dalam Islam, ikan hut ini digambarkan sejenis dengan ikan paus, akan tetapi berukuran raksasa dan bisa bicara. Lalu, ikan hut itu pun berbicara seperti ini, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah," atau tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah.
Mendengar hal aneh itu, Bulukiya pun lalu mengucap Assalamualaikum. Akan tetapi ikan Hud merasa aneh dan tidak menjawab kata-kata tersebut. Lalu ikan Hud pun berkata, kami belum pernah mendengar kalimat itu sama sekali. Lalu Bulukiya pun menjawab, Assalamualaikum adalah sunnah dari sang Adam, wahai Hud. Dan Bulukiya pun bertanya kembali, kenapa kalian menyebut nama Muhammad? Apa kalian mengenalnya? Kaum ikan Hud pun menjawab, sejak Tuhan Allah menciptakan kami sudah dibekali kalimat seperti itu. Dan karena sesungguhnya kami berasal dari ikan neraka jahanam. Lalu Bulukiya pun kembali bertanya, memangnya neraka jahanam itu seperti apa, wahai ikan Hud? Ikan Hud pun menjawab, neraka jahanam adalah sebuah lembah hitam berwarna pekat dengan bau busuk yang sangat menyengat, di mana setiap tahunnya sang neraka akan bernafas 2 kali, di mana nafas pertama yaitu ketika musim panas, dan nafasnya akan mengeluarkan hawa yang sangat panas. Dan nafas kedua yaitu ketika musim dingin, di mana nafasnya akan menimbulkan hawa yang sangat dingin. Setelah itu, Bulukiya pun memalingkan pandangannya ke sebuah pulau lainnya, di mana ia melihat ikan Hud berukuran lebih besar dari yang pertama. Dan ikan itu bagaikan pelepah kurma di antara ikan-ikan Hud lainnya. Bulukiya pun terperangah ketika ia melihat ikan Hud besar berwarna kuning, di mana ketika ikan itu berjalan, maka ikan-ikan Hud di sekitarnya juga akan ikut berjalan. Kemudian, ketika sang ikan Hud kuning itu merasa diperhatikan oleh Bulukiya, ikan Hud kuning itu pun bertanya, siapa kamu, wahai makhluk Allah? Bulukiya pun menjawab, aku adalah Bulukiya dari kaum Israel. Sontak kalimat kaum Israel membuat ikan Hud kuning itu terdiam. Kemudian ikan Hud kuning itu kembali menjawab, sebenarnya aku ditugaskan oleh Allahku untuk mengawasi semua ikan Hud besar yang ada di dunia. Karena jika tidak kuawasi, maka kaum Hudku akan mengejar kaum Israelmu untuk dimangsa hanya dalam waktu 1 hari. Dan semua itu atas izin dari Allahku. Nah, bisa lo bayangin kan senyata dan sebesar apa kaum ikan Hud ini. Oh ya, karena pemahamannya terlalu padat, kita lanjut ke part 2 agar lo bisa mencerna part 1 terlebih dahulu. So, mari kita berasumsi liar di kolom komentar.